Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, suara saya sudah kedengaran kah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, hal sauti sorih ilahunak. Suara saya apakah jelas? Alhamdulillah. Sorry. Kaifa halukum ayuhal muhadirun al-kiram fi hadzal yaum? Alhamdulillah khair Ustaz. Alhamdulillah. Alhamdulillah idzan wa ad'ullaha an takunu fi khairin. Wa insyaallah fi hadzal yaum sanabda dirasatana wa sanastamir dirasatana fi maddah al-jadidah wa sanuwasil mimma qad sabaqa fil usbu'il qadim. Kita insyaallah pada kesempatan ini akan melanjutkan pembahasan dari yang minggu kemarin, yaitu minggu kemarin kita membahas lebih banyak kepada isim ghair munsharif ya. Dan sekarang kita akan masuk kepada halaman 21 ya kalau tidak salah. Iya, 21. Silakan yang mempunyai bukunya boleh dibuka. Kita buka dulu ya halaman 21. Nah, di sini cuman sebelumnya kita akan sedikit mengulas dahulu mengenai al-mamnu minas sorfi dulu ya. Al-mamnu minas sorfi itu masih ingat kan, ada yang pertama bahwa apa itu as-sorf? As-sorf itu sendiri maknanya tanwin awil kasroh ya. Jadi ini akan sering kita dapatkan untuk pembahasan al-mamnu minas sorfi ini pada kitab-kitab yang kita baca akan sering kita dapatkan ya. Nah, kita sedikit mengulas karena ini lumayan sedikit berat untuk al-mamnu minas sorfi ya. Nah, al-mamnu minas sorfi itu terbagi kepada dua. Ada al-mamnu minas sorfi li sababin wahidin, adalah suatu isim yang terhalang dari tanwin dan kasroh karena satu sebab. Kemudian ada juga al-mamnu minas sorfi li sababaini, yaitu yang terhalang atau yang dilarang dari ditanwin dan dikasroh itu karena dua sebab. Nah, di sini kita sedikit mengulas saja yang ini ya. Sigoh muntahal jumu. Sigoh muntahal jumu. Nah, sigoh muntahal jumu ini adalah suatu bentuk-bentuk jamak dari salah satu jamak taksir. Nah, ini yang mana huruf ketiga dari jamak itu ada alif tambahan. Nah, itu yang disebut sigoh muntahal jumu. Di sini contohnya salah satunya masajida, masjid-masjid, darohima, dan dirham. Kemudian yang kedua alif ta'nis maksuroh. Nah, alif ta'nis maksuroh ini bukan sekedar alif maksuroh biasa ya, tetapi alif ta'nis maksuroh di sini maksurohnya khusus untuk menandakan dia ta'nis atau muannas atau perempuan. Seperti hubla. Hubla itu artinya hamil atau bunting, istilah dalam kamusnya bisa diterjemahkan bunting atau hamil, hubla. Nah, alif maksurohnya itu adalah khusus alif untuk perempuan atau muannas ya. Alif maksuroh muannas. Alif tidurnya itu adalah alif tidur khusus untuk menandakan muannas. Begitu juga dikro. Dikro. Nah, untuk dikro ini juga ada alifnya. Adalah suatu alif yang mana menunjukkan khusus untuk perempuan. Dikro. Beda dengan zikrun ya. Kalau zikrun itu untuk mudzakkar, kalau zikro. Nah, ini alifnya alif ta'nis al-maksuroh. Alifnya di sini menandakan tanda buat muannas. Kemudian alif ta'nis al-mamdudah. Begitu juga di sini adalah alif ta'nis mamdudahnya ya untuk memuannaskan.
sofra'u ini adalah salah satu sifat atau suatu isim yang menandakan untuk khusus buat kalimat-kalimat muannas perempuan. Nah, jadi alif hamzahnya di sini adalah alif hamzah untuk tanda perempuan. Sohrau berbeda dengan as-sama'u itu bukan alif ta'nis mamdudah yang alif ta'nis ya, tetapi alif mamdudah biasa. Karena as-sama'u itu alif hamzahnya itu asli, berbeda dengan sohrau ini alif ta'nisnya adalah alif ta'nis mamdudah tambahan hanya untuk menentukan dia perempuan atau mudakar ya, muannas atau mudakar. Jadi pembeda ya. Di sini makanya alif ta'nis, bukan alif maksuro biasa, bukan alif mamdudah biasa. Jadi ini khusus untuk menandakan hubla ini adalah bentuk untuk perempuan. Sehingga nanti untuk bentuk perempuannya dari alif ta'nis maksuro dan alif ta'nis mamdudah ini, penggunaan isim isyarahnya menggunakan hadhihi atau tilka. Nah, gitu ya. Jadi dalam nanti penggunaan isim isyarah nanti terasa perbedaannya itu. Dikro menggunakan hadhihi, kemudian pakai tilka juga ya. Dan untuk hubla dan dikro juga, kalaupun nanti ada domirnya menggunakan hiya. Dan untuk fa'il-fa'ilnya nanti atau semacam mubtada dan khobarnya pun menggunakan untuk jenis muannas ya. Kemudian sigoh muntahal jumu. Nah, ini beberapa jenis sigohnya. Bentuk-bentuk dari sigoh muntahal jumu yang nomor 1 itu di sini kemarin sudah kita bahas juga ya. Yaitu ada jenis fa'alil, apail, tapail, mapail, pawail, pa'ail dan fa'ali. Nah, untuk mode-mode yang seperti ini, bentuk-bentuk seperti ini, hanya satu kata saja untuk membedakannya yang disebut dengan sigoh muntahal jumu itu adalah suatu jamak bentuk taksir yang huruf ketiganya alif. Itu aja yang lebih mudah kita pahami, itu yang huruf ketiganya alif, seperti fa'a, afa, tafa, mafa, fawa, dan fa'a. Nah, itu pokoknya huruf ketiga untuk sigoh muntahal jumu itu adalah jamak-jamak yang huruf ketiganya alif, sehingga untuk jamak-jamak seperti ini tidak boleh ditanwin dan dikasroh atau al-mamnu'u minas sorfi, terhalang dari as-sorfi. As-sorfi yang dimaksud di sini bukan sorof, bukan tasrif ya, tetapi di sini secara bahasa nahwiyah yang disebut dengan as-sorfi di sini tanwin dan kasroh. Itu ya, ada kekhususan. Jadi konteksnya berbeda. Bukan ilmu sorof dan bukan ilmu tasrif, tetapi as-sorfi di sini yang dimaksud konteksnya atau terminologinya adalah tanwin dan kasroh. Jadi nggak usah dihubung-hubungkan kepada kok ilmu sorof, nggak, ini bukan hubungannya ke sana ya. Ini terminologinya di dalam membahas isim mu'rob. Nah, jadi jangan mencampur-campurkan terminologi ya. Misalkan al-mamnu'u minas sorfi terhalang dari ditasrif, apa maksudnya? Jadi ini sebetulnya bukan ditasrif, tetapi terminologi yang berbeda, dan jangan disangkut pautkan as-sorfi di sini sebagai sorof atau mustaq ya, atau ditasrif seperti itu bukan ya, berbeda. Ini terminologinya adalah tanwin dan kasroh. Nah, kemudian dari segi penama-namaan, nah, al-wasfu ma'al adal. Al-wasfu ma'al adal itu adalah sifat yang mempunyai kemarin itu makna yang berimbang ya. Sulasa 4 orang kalaupun mau kita ke orang ya, atau 4 ruba'a sulasa 3 ruba'a 4 ya, seperti kemarin contohnya, silahkan masuk mobil 4 orang. Nah, gunakannya sulasa, ruba'a, khumasa, yang kayak gitu ya. Itu al-adal. Al-adal itu menunjukkan bilangan yang berimbang, 4 atau masing-masing 4, seperti itu ya. Kemudian al-wasfu ma'awaznil fi'li adalah sifat beserta bentuk fi'il. Ahsan, akbar, seperti itu ya. Ahsan, akbar adalah yang ini sifat jenisnya ya, sifat. Maknanya juga harus mengandung makna sifat. Ahsanu yang paling terbagus, akbaru yang paling terbesar. Nah, untuk al-wasfu ma'awaznil fi'li ini, yang ahsanu akbaru ini untuk mudzakkar khusus. Begitu juga yang nomor 3, al-wasfu ma'ziyadati alif wa nun, itu khusus untuk mudzakkar. Jadi bukan untuk muannas ya. Nah, sedangkan
apa muannasnya? Ahsanu itu Husna. nanti masuknya ke ini, ke alif ta'nis maksur. Nomor 2. Yang tadi ya, yang di awal. Nah, kemudian seperti sakronu, godbanu itu pun tidak boleh di tanwin atau di kasroh, dan ini khusus untuk mudakar. Sedangkan yang untuk muannasnya apa? Saudau boleh ya, ataupun bukan, maksud saya untuk sakrono ini godba. Dari sakrono sakro, godbanu godba. Jadi pakai alif yang tidur ya. Alif yang tidur, tetapi alif tidur itu bukan alif tanis maksuro. Iya, ini godba. Di sini lihat ada godba. Hubla dikro. Nah, ke sini juga ya. Sama. Kemudian seperti ini Ahsan Akbar juga, ini ada juga yang menggunakan alif hamzah. Tadi al mamdudah juga ya untuk jenis muannasnya. Nah, ini. Jadi untuk alif dan ketiga ini adalah jenis-jenis muannasnya dari di antara ini, di antara al wasfu ma waznil fi'li dan al wasfu ma ziyadati alif wan nun itu muannasnya ke sana, ini mudzakarnya ya. Kemudian al alam al adal, alam al adal itu uau ya, nama yang uau. Pu'alu umaru zufaru. Nah, ini biasanya alam, nama orang saja, bukan isim apa-apa ya, tetapi nama orang atau nama benda dan nama hewan dan nama di dalam keterangannya itu nama daerah juga ya. Al alam al adal umaru zufaru asal yang timbangannya pu'alu. Kemudian al alam waznil fi'li yaitu apa namanya? Nama orang juga atas timbangan fi'il, atau nama orang itu menggunakan kata kerja Ahmad, Yazid, Yasir dan sebagainya ya. Kemudian al-alam aziyah ada alif wan nun. Usman, Sufyan, ini nama orang ada alif nun di akhirnya. Al-alam atanis dan nama nama perempuan, atau maksud saya bukan nama perempuan, nama-nama yang mengandung identitas perempuan, yaitu adanya ta marbutoh di akhir. Baik itu laki-laki, baik itu perempuan, yang penting al-alam atanis. Nama perempuan yang mengandung tanda tak marbutoh di akhirnya. Baik itu Aisyah, baik itu Hamzah kalau untuk laki-laki, yang penting al-alam atanis itu tidak boleh tanwin dan kasroh. Al-alam ujmah, nama asing. Nah, nama asing seperti Asep mungkin di kita ya. Nah, kalaupun di Arabkan nggak boleh ditanwin dan dikasroh. Kemudian alam tarkib masji yaitu nama-nama yang mempunyai susunan secara bukan yang asli ya, atau majaji. Ba'labak, hadromaut, itu tidak boleh ditanwin kecuali si bawaihi. Setiap kata atau nama yang akhirannya waeh itu harus mabni kepada kasroh. Ini sebetulnya tidak termasuk kepada apa namanya jenis kategori mamnu minas sorfi. Untuk si bawaihi ini mabni justru nama ini. Nama ini adalah suatu pengecualian untuk nama-nama yang akhirannya ada weh. Nah, waihi itu wajib di mabni atas kasroh. Jadi ini untuk si bawah ini pengecualian ya, bukan termasuk kepada al-alam tarkib maddi yang masuk kepada al-mamnu minas sorfi. Oke, sedikit kita akan masuk kepada yang baru. Jadi mohon maaf saya ganti dulu ininya, presentasinya. Saya alihkan dulu. Oke, presentasinya kita alihkan dulu. Sebentar. Kebetulan saya lupa sedikit mengupload ya yang halaman ini. Sebentar. Kita Oke, kita lihat di sini.
Al-Muyassar 24. Oke. Mohon maaf yang ini saya lupa ya, tidak mengupload. Karena ternyata halamannya udah masuk ke 21 lebih. Oke, kita baca di sini. Al-Mudzakkaru wal Muannas. Mudzakar dan Muannas. Maaf, apakah kelihatan atau tidak ya? Maaf. Kelihatan kecil ya. Ada Ustaz, lumayan ya. Ini saya lupa membuat ke PDF-nya. Ini hanya potret dadakan ya. Nah, di sini untuk mudzakar wa mayasihhu tusyira ilaihi biqaulika hadza. Jadi mudzakar itu di sini kita mempunyai definisi baru ya. Jadi untuk mudzakar adalah mayasihhu yang terbukti atau nyata ang tusyiro ilaihi biqaulika hadza, untuk digunakan isim isyarah kepadanya dengan ucapan hada. Nah, itu mudzakkar. Jadi mudzakkar itu yang menunjukkan pada laki-laki ya, sebetulnya suatu kata yang menunjukkan pada laki-laki. Nah ini, tetapi di sini ada tambahan untuk mudzakkar pada jilid kedua ini. Mayasihu antusyiro ilaihi biqaulika adalah mayasihu adalah suatu kata ya, maksudnya suatu kalimat yang terbukti atau yang nyata bisa dimasuki isim isyarah kepadanya dengan ucapan hadza. Nah, hadza itu khusus untuk mudzakkar. Seperti rojulun, gunakan hadza jadi hadza rojulun ya. Waladun, gunakan hadza jadi hadza rojulun. Waladun kalau waladun. Kalau baitun hadza baitun. Hadza baitun. Nah, wal mudzakkaru ismani. Mudzakkar itu ada dua jenis, ada dua macam ya. Nah, sebagaimana yang muannas juga. Jadi ada mudzakkar hakiki, ada juga mudzakkar mazazi ya. Nah, apa itu yang hakiki? Yang hakiki itu ma yadullu ala dzakarin minan nasi awil hayawan ya. Adalah yang menunjukkan kepada jenis gender laki-laki minan nasi awil hayawan, dari manusia ataupun haiwan. Nah, mislu rojulun, seorang laki-laki, berarti itu dzakarin minan nas am minal hayawan? Minan nas. Ya. Kalau asadun, seekor singa. Nah, itu minan nas atau minal hayawan? Hayawan. Terus di sini saya kasih lagi tambahan kitun. Hayawan. Kalbun. Hayawan. Arnabun. Hayawan. Jamalun juga ya. Iya. Hayawan. Nah, itu berarti masuk apa? Hakiki ya. Betul-betul bahwa hewan itu atau orang itu dia secara hakikinya, gendernya betulan mudzakkar. Itulah mudzakkar hakiki. Kemudian ada juga yang disebut dengan mudzakkar tetapi majazi. Jadi secara majas, jadi bukan betulan ya. Huwa ma yu'amilu mu'amalata dzakari minan nasi awil hayawani walaysa minha. Huwa adalah majazi itu ma yu'amilu mu'amalata dzakari, yang mempunyai fungsi sebagaimana fungsinya adzakari minan nasi awil hayawani, yaitu laki-laki dari manusia ataupun dari jenis hewan. Walaysa minha, tetapi bukan dari termasuk dari itu gitu. Maksudnya bukan termasuk dari manusia dan hewan. Bukan. Nah, di sini contohnya apa? Di sini babun, sebuah pintu. Nah, sebuah pintu ini laki-laki atau maksudnya jenis hewan atau jenis manusia? Bukan kedua-duanya, bukan ya? Nah, itu jadi babun di sini. Kenapa dia dikategorikan babun ini sebagai mudzakkar? Karena ya babun ini salah satunya ya tidak mempunyai tanda mudzakkar, salah satunya. Dan umumnya orang Arab pun menganggap bahwa ini jenis mudzakkar. Untuk babun ini, pintu ini dianggapnya mudzakkar karena seringkalinya memang disebutnya mudzakkar sama orang Arabnya, pertama itu. Dan yang kedua memang tidak adanya tanda perempuan pada kata babun ini. Nah, nanti kita lihat ada kata yang memang mempunyai kata babun
bukan babun, maksudnya adanya tanda perempuan pada suatu benda seperti sayarotun, mobil. Nah, kalau ada tanda bagi perempuan begitu dianggapnya ya muannas ya. Kalau babun itu salah satu dianggap muannas. Mudzakarnya di sini karena tidak ada tanda muannas gitu. Jadi dianggap mudzakar. Kemudian badrun. Nah, ini badrun itu apa? Bulan apa namanya? Bulan yang terang ya. Kemudian badrun ini karena dia nggak ada tandanya, salah satu tanda bagi perempuan, dan dia dianggap mudzakkar atau mudzakarnya mazazi. Kemudian miftahun, kunci. Baitun, ya seperti itu adalah hal-hal yang dianggap mudzakkar, tidak secara sesungguhnya, tetapi karena dianggap mudzakkar, salah satunya karena memang tidak ada tanda untuk perempuannya di sana pada katanya itu atau kalimahnya, dan juga dikarenakan orang Arab memang menganggap itu kepada kategori mudzakkar. Kemudian di sini kita masuk kepada al-muannas. Tadi mudzakkar ya, kalau muannas kebalikannya yaitu dari jenis perempuan. Nah, untuk muannas ini huwa ma yasihhu an tusyira ilaihi biqaulika hadhihi. Nah, ini kebalikannya. Kalau untuk mudzakkar itu hada, sedangkan untuk muannas itu gunakan hadhihi. Huwa ma yasihhu adalah yang nyata atau yang terbukti biasa digunakan isim isyarah kepadanya itu dengan ucapan hadhihi. Nah, contohnya imro'atun, madrasatun. Imro'atun terjemahnya apa? Apa tuh? Imro'atun terjemahnya apa? Orang perempuan. Orang Perempuan. Madrasatun, Sekolah. sekolah. Syamsun, Matahari. Matahari. Kenapa ya matahari kok masuk kepada kategori perempuan? Nanti kita lihat di bawah. Nah, di sini wal muannasu ala arba'ati aqsamin. Muannas itu terbagi kepada 4 bagian. Kita lanjut kepada yang kedua ya. Oke. Nah, ini yang kedua. Perbesar dulu sebentar. Ini. Ada muannas lafzi, ada muannas ma'nawi, ada muannas hakiki, ada muannas majazi. Nah, di sini juga ada muannas majazi yang seperti tadi mudzakkar majazi ya. Kita lihat satu persatu definisinya. Yang lafzi huwa ma lahiqathu alamatu ta'nis, adalah yang menyertainya tanda-tanda muannas. Yang menyertai lafaz itu tanda-tanda muannas. Contohnya apa? Fatimatu. Di sini ada tandanya secara lafzi. Fatimatu adanya tak marbutoh di akhir, dan tanda tak marbutoh ini tanda muannas, tanda perempuan. Nah, Tolhatu. Tapi Tolhatu ini berbeda ya dengan Fatimah. Kalau Fatimah ini secara manusiawinya atau wujudnya dia muannas mudzakkar, perempuan ya. Kalau Tolha Muannas. mudzakkar kalau yang Tolha. Nah, di sini sehingga disebutnya muannas lafzi. Kenapa muannas lafzi? Hanya secara lafaz saja mempunyai tanda tak marbutoh. Nah, sedangkan boleh saja yang memiliki tanda tak marbutoh itu laki-laki seperti Hamzah, Tolha, dan yang lainnya. Seperti ini Zakaria juga ya. Nah, ini adanya alif untuk perempuan. Fatimah, Tolha, Zakaria. Nah, ini adalah hanya secara lafaz, tetapi mereka hakikatnya tidak. Nah, nanti ada yang hakiki di secara lafaz. Kemudian ada juga yang muannas itu secara maknawi. Secara maknawi atau dia secara lafaz bisa saja sebagai mudzakkar kelihatannya, tetapi secara makna atau secara hakikatnya ternyata dia makhluknya benar-benar perempuan gitu.
Nah, wa huwa ma laisa fihi alamatu ta'nis, yang tidak ada padanya tanda-tanda muannasnya. Tetapi ini orangnya beneran perempuan. Seperti Maryamu, Zainabu, Hindun ya. Nah, ini adalah nama perempuan, tetapi dalam lafaznya tidak menunjukkan ini adanya tanda atau tak marbuto atau alif tanis maksuro, nggak ada. Nah, di sini Maryamu, Zainabu, Hindun ini adalah tidak mempunyai tanda sehingga bisa saja dianggap mudzakkar, tetapi dia adalah muannas maknawi secara makna, tidak secara lafzi ya, karena tidak mempunyai tanda tak marbuto atau tanda perempuan-perempuan lainnya. Nah, itu maknawi. Kemudian ada juga yang lain itu hakiki. Apa itu yang hakiki? Jadi ini perempuan hakiki ya. Wa huwa madalla ala unsa minan nasi awil hayawan. Nah, ini yang seperti yang tadi. Seperti mudzakkar yang tadi ada mudzakkar hakiki, mudzakkar majazi. Nah, ini kebalikannya. Untuk yang hakiki, muannas hakiki, huwa madalla ala unsa minan nas awil hayawan, adalah yang menunjukkan kepada perempuan, baik dari orangnya atau manusianya, awil hayawan atau dari hewan-hewannya ya. Nah, jadi hewannya harus beneran mempunyai jenis kelamin betina kalau yang hakiki. Kemudian orangnya pun dia harus mempunyai gender betina juga. Orang maksud saya perempuan. Nah, tetapi secara tanda dia pun mempunyai tanda perempuan. Di sini apa? Imro'atun. Imro'atun itu selain dia menunjukkan kepada seorang perempuan, maknanya kepada seorang perempuan, tetapi lafaznya juga dia adanya tak marbutona. Jadi ini hakiki, ini campuran, yaitu ya lafzi, ya maknawi, sehingga masuk kepada hakiki. Nah, itu ya. Jadi ini, nah sehingga ada di atas lafzi dan maknawi itu, karena untuk perempuan itu ada secara lafzi, ada maknawi, berbeda dengan mudzakkar, tidak mempunyai kategori yang kedua di atas ini. Yang mudzakkar hanya mempunyai hakiki dan majazi saja ya. Nah, kalau untuk yang muannas itu ada lafzi, ada maknawi, ada hakiki. Kalau hakiki campuran daripada lafzi dan maknawi. Ini pada beberapa kitab nahwiyah ya, tetapi pada beberapa kitab nahwiyah yang lain akan berbeda. Ada hanya mempunyai kategori lafzi, maknawi, majazi, atau dia hanya mempunyai hakiki, maknawi. Jadi sebetulnya pembagian dari muannas ini tiap kitab nahwiyah itu berbeda-beda kategorinya. Berbeda-beda kategorinya, tidak bisa disamakan juga ya. Untuk setiap kitab nahwiyah yang saya baca ternyata ada perbedaan untuk mengkategorikan. Ada yang menganggap bahwa maknawi itu ya majazi juga gitu. Jadi itu aliran-aliran yang memang sedikit berbeda dengan kitab-kitab, beberapa kitab yang lain, tetapi memang tidak bisa dipersalahkan ya, itu hanya mengkategorikan sesuai alirannya masing-masing ya. Karena untuk nahwiyah itu ada dua aliran besar, ada Kufah dan juga ada Basroh ya. Jadi untuk perbedaan secara kategori itu ada sedikit perbedaan, tetapi memang tidak terlalu signifikan banget ya. Ataupun dari segi memahami yang urgen tidak terlalu begitu ekstrim ya. Hanya mungkin mereka perbedaannya itu dari segi asal usul kata ini dari mana, itu sering terjadi perbedaan. Kemudian dari segi pengkategorian ya. Dan juga ada yang menyebutkan khofad, ada yang majrur, itu istilah yang sedikit berbeda dari setiap aliran ilmu nahwiyah ya. Tetapi kita harus tahulah minimal dua-duanya juga ya. Nah, itu secara hakiki ya yang tadi. Kemudian majazi. Yang majazi. Wa huwa ma yu'amilu mu'amalatal unsa minan nas awil hayawan. Majazi itu adalah yang mempunyai fungsi sebagaimana fungsinya fungsi perempuan, minan nas awil hayawan, dari manusia ataupun dari jenis hewan. Mislu syamsun, darun, ainun. Syamsun itu matahari, darun adalah wilayah ya, suatu daerah, darun. Kemudian
atau rumah ya, darun atau baitun. Bukan itu. Kemudian ainun mata, al yaminu sumpah. Nah, itu al kub itu gelas. Kemudian ruhun ruh. Kemudian rahmatun rahmat, ya kayak gitu. Nah, di sini untuk jenis-jenis majazi itu biasanya ya tidak bisa dipastikan secara pasti untuk muannas majazi itu. Boleh dilihat nanti pada referensi-referensi kitab nahwu ya. Ternyata untuk muannas majazi ini secara pasti kita tentukan itu sulit ya, nggak ada ciri-ciri secara pasti banget gitu. Nah, tetapi untuk muannas majazi ini bagaimana kita mengetahuinya? Nah, yaitu di dalam kitab-kitab nahwiyah tetap saja kita diharapkan bikasrotil ittila'i wasimai atau bikasrotil istima, dengan banyaknya mentelaah dan membaca bahasa Arab atau artikel-artikel Arab. Nah, nanti secara keseringan kita akan mengetahui bahwa isim ini masuk kepada muannas atau tidak. Nah, di sini seperti syamsun ternyata masuknya kepada jenis muannas, matahari itu ya dianggapnya muannas, sehingga nanti untuk isim isyarahnya gunakan hadhihi. Kalau untuk syamsun, untuk matahari, berbeda dengan badrun atau komarun. Komarun bulan, badrun ya bulan purnama ya. Nah, untuk bulan itu gunakan hada. Ada sebetulnya filosofi yang sedikit bisa dapat kita menuntun kepada ini muannas atau bukan. Yang pertama, nah kalau syamsun itu mempunyai sifat-sifat panas. Jadi biasanya, tapi tidak secara mutlak ya, biasanya orang Arab itu apabila ada benda-benda yang mempunyai sifat panas akan seringkali dikategorikan kepada muannas yang mempunyai sifat panas, seperti syamsun, matahari kan panas. Kemudian kalau yang mempunyai sifat-sifat kebalikannya dari yang panas, seperti komarun, badrun. Komarun, badrun itu kan tidak panas, dingin, ada di malam hari, maka itu kebalikannya. Itu dikategorikannya mudzakkar untuk komarun dan badrun. Berbeda dengan syamsun, ini matahari di siang hari dan panas. Nah, itu kategorinya biasa dikategorikan muannas. Kemudian nama-nama daerah atau negara atau wilayah atau nama kampung ya, itu pun sering kali dimasukkan kategori muannas. Kemudian ainun itu adalah suatu benda-benda atau organ tubuh yang mempunyai pasangan kanan kiri. Itu biasanya dianggap kategori muannas. Seperti apa saja ainun. Kemudian apa saja yang ada di dalam tubuh kita yang kira-kira ada kanan kirinya? Yadun ya. Telinga. Rijlun telinga. Udunun. Nah, itu gunakan hadhihi atau gunakan hiya ketika menggunakan domirnya, atau ha gunakan domirnya ya, itu yang berpasang-pasangan, mata, kemudian tangan, kaki, kemudian organ dalam yang mempunyai dua, paru-paru yang kayak gitu, itu masukkan kategori muannas ya, yang mempunyai kanan kiri. Kemudian apalagi al yaminu sumpah. Nah, itu apa? Atau al istiqlalu kemerdekaan. Itu kata-kata yang abstrak. Abstrak juga seringkali masuk kategori muannas. Al istiqlalu, kemudian al yaminu sumpah, al bai'u bai'at ya, bai'at tuh mah iya. Kemudian apalagi al kub, sebagian dari alat-alat dapur, tapi tidak semuanya. Alat-alat dapur juga kadang ada yang dianggap mudzakkar ya, tapi tidak semuanya. Tapi kebanyakan dari alat-alat dapur itu, atau alat-alat dapur yang tajam, nah itu seringkali dikategorikan muannas, seperti paksun dan sikinun. Paksun kampak, sikinun pisau. Nah, itu masuk kategori yang tajam-tajam begitu masuk kategori muannas gitu. Itu salah satu dari beberapa filosofi majazi itu ya, tetapi itu tidak mutlak, karena tetap majazi itu harus dilihat kepada kebiasaan orang Arab ya, karena tidak semua, makanya saya bahasanya sering kali, jadi kebanyakannya filosofinya yang itu, tetapi tidak semuanya emang seperti
kidrun yang kayak gitu pun itu nanti masuk kategorinya kepada mudzakkar ya. Tidak semua benda-benda di dapur juga ya, tetapi kebanyakan. Kemudian, nah di sini kita lihat dari alamatut ta'nis. Di muannas itu mempunyai tanda. Yang pertama, adanya yang secara sering kita lihat adalah taknya marbutoh, tak yang bersambung. Maksud tak bersambung itu bulatannya bersambung. Marbutotun, tak yang bersambung atau tak bundar kalau kita tak kenal ya. Madrasatun, janazatun, nah itu adalah tanda dari muannas adanya tak bundar, tak marbutoh. Kemudian yang kedua, tanda dari muannas itu atau yang dianggap perempuan, alif ta'nis al-maksuroh. Alif al-maksuroh adalah alif yang al-maksuroh itu salah satunya ini alifnya alif tidur. Alif tidur atau alif kayak ular ya. Sugro, kubro, tetapi Bingkang, ingat. Sir. Nah, alif bingkang kalau di Sunda. Alif merengkel ya kalau orang Sunda nyebutnya ya. Nah, di sini tetapi alif maksurohnya itu at-ta'nis. Alif ta'nis al-maksuroh. Alif untuk memuannaskan yang maksuroh. Jadi tidak semuanya alif ta'nis maksuroh itu alif ta'nis, tidak selamanya. Karena ada Isa, Musa, emang itu muannas kan bukan. Karena ini khusus seperti biasanya masuk kepada sifat, biasanya kepada sifat ya maknanya. Seringkalinya kepada sifat seperti sugro, kubro. Sugro perempuan yang kecil, kubro perempuan yang besar, hubla perempuan yang hamil. Nah, ini alif ta'nis maksuroh itu khusus untuk muannas. Jadi berbeda dengan maksuroh-maksuroh yang lain karena tidak semua maksuroh untuk muannas ya. Jadi ini alif ta'nis al-maksuroh yang biasa masuk kepada sifat. Kemudian alif ta'nis al-mamdudah, alif ta'nis ini juga alif ta'nis, al-mamdudahnya alif ta'nis. Nah, misalkan dari abyad, abyad itu putih, ahmar, ahmar itu merah untuk mudzakkar. Abyad putih untuk mudzakkar, ahmar putih untuk merah untuk mudzakkar, tetapi muannasnya itu bukan ahmar, bukan abyad lagi, baydau, hamra'u. Nah, ini adalah untuk membalikan fungsi baydau. Alif ta'nis mamdudah ini untuk membalikan fungsi yang tadi yang kita kenal sebagai sifat ma'awaznil fi'li. Dari abyad, dari ahmar, dari asfar, dari azraq. Azraq biru, zarqa'u. Nah, untuk perempuannya imro'atun baydau. Nah, kalau imro'atun misalkan perempuan, gunakan misalkan kita menemukan atau bertemu dengan perempuan yang kulitnya putih, berarti imro'atun baydau. Nah, jangan menggunakan imro'atun abyadu. Nah, kalau imro'atun abyadu berarti dia laki-laki perempuan, gak jelas itu gak jelas ya. Jadi di dalam bahasa Arab ada kelebihan di dalam bahasanya itu, yaitu adanya keselarasan gender secara kata. Keselarasan gender secara kata. Kalau di kita mau kata makan ya makan, mau kata ya tidur ya tidur, nggak ada buat perempuannya, nggak ada buat laki-lakinya. Begitu juga putih ya putih, buat laki-laki ya perempuan ya putih. Sehingga bahasa Indonesia itu dianggap salah satu dari bahasa yang paling mudah di dunia. Kenapa? Karena tidak ada penselarasan kalimat ya. Nah, kalau di dalam bahasa Arab sebelum kita berucap tuh kita berpikir dulu kita mau mengucapkan laki-laki yang berkulit putih. Bentar, laki-laki teh apa? Kulit putih untuk laki-laki teh apa lagi? Nah, begitu. Atau laki-laki yang berkulit putih itu sedang makan. Nah, sedang makan. Nah, atau laki-laki yang berkulit putih yang tinggi itu, yang paling tinggi itu, yang paling tinggi itu sedang makan. Nah, sedang makan saja dalam bahasa Arabnya kan ada akulu, ada takulu. Nah, itu yakulu juga untuk domir. Nah, itu domir huwa. Nah, nanti itu akan berbeda-beda ya. Jadi ada keselarasan kalimat dan makna. Nah, itu yang menjadikan bahasa Arab itu sebagai bahasa yang mengasah otak. Kenapa? Karena dia itu berpikir dulu sebelum mengucapkan untuk bahasa Arab itu. Berbeda dengan orang Indonesia, biasanya kebiasaannya mereka itu ngomong dulu baru berpikirnya nanti. Karena bahasanya.
karena bahasanya tidak mendidik untuk berpikir sebetulnya, karena terlalu mudah bahasa Indonesia itu. Kita bicara apapun ya sudah bisa dipahami ketika itu juga. Berbeda dengan bahasa Arab, kita berpikir dulu, menyelaraskan kata dulu, untuk perempuannya apa, untuk satu orang dua orangnya apa, untuk masa lalu dan masa akan datang atau masa sekarangnya apa. Jadi banyak berpikir ya. Ini yang membuat mengasah kecerdasan sebetulnya. Bahasa Arab itu dari segi bahasanya saja sudah seperti itu ya, kayak teka-teki. Sebelum kita bicara sudah seperti teka-teki. Nah, kemudian kita lanjut satu halaman lagi ya, kita berpindah dulu sebentar. Nah, kita masuk kepada apa namanya, talkhis. Nah, ini talkhisnya. Oh, ini mah sudah ke zohir dan domir. Oh, ini 22-23 Monas. Oh iya, Betul, berarti betul, Ustaz. betul, ini masuk ke talkhis ya. Nah, di sini kita lihat al ismu ya, bahwa isim itu ada isim zohir dan isim domir. Ini kita masih membahas mengenai isim. Oh, ini mas sebetulnya berbeda pembahasannya. Ini ke sini udah mulai domir ya. Jadi muannas sudah selesai. Nah, di sini kita masuk pada domir. Al ismu ada zohir ada domir. Bahwa yang namanya isim itu adanya zohir ada juga domir. Zohir itu nampak fa'ilnya ya, seperti Aliyun ya Aliyun disebutkan orang, nama orangnya. Kemudian Muhammadun ya Muhammadun disebutkan nama orangnya ya. Kalau domir itu pronomina atau kata ganti orang. Kalau dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, kata ganti orang itu ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga, ada tunggal, ada jamak ya. Hanya ada tunggal dan jamak, tidak ada musanna di dalam bahasa Indonesia itu ya. Hanya ada tunggal dan jamak. Jadi yang musananya itu ya tetap dianggap jamak ya untuk pronomina. Nah, pronomina yaitu domir yang biasa kalau di madrasah huwa humahum hiya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu. Nah, itu ya untuk isim secara domir. Kalau isim secara zahir, nama orangnya disebutkan atau pelakunya disebutkan. Boleh misalkan pelakunya itu seorang muslim, pakai muslimun, itu zahir ada. Jadi fa'ilnya disebutkan. Bukan hanya nama orang saja, tetapi fa'ilnya disebutkan. Baik itu fa'ilnya nama orang ataupun bukan nama orang, tapi sifatnya atau pekerjaannya. Seperti ustadun, nah itu pun fa'ilnya, isim zahir juga itu. Masuk kepada kategori isim zahir. Atau mar'atun, nama gender seperti itu juga zahir. Fa'ilnya ada. Nah, tapi domir itu ya tadi huwa humahum ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, ana nahnu, itu domir. Nah, di sini ada domir itu terpisah dan ada juga domir sambung. Domir terpisah yang tidak bisa disambung-sambung sebutnya domir munfasil. Salah satunya wahumahum tadi yang saya sebutkan, itu domir ropa. Maksudnya domir ropa itu dia domirnya selalu menjadi subjek. Wahumahum ya humahuna, anta antuma antum, anti antuma antuna, nahnu, itu domir ropa munfasil. Yang domir tadi wahumahum sampai ana nahnu itu selalu seringkali jadi subjek, jadi fa'il. Berbeda dengan yang domir nasab munfasil. Domir nasab munfasil itu berbeda. Kalau nasab munfasil iyahu, iyahuma, iyahum, iyaha, iyahuma, iyahunna, iyaka, iyakuma, yakum, yaki, iyakuma, yakunna, iya, ya, iya, nah. Kalau domir-domir yang sebelumnya ada iya, itu objek ya jadinya. Tapi objeknya tetap dia sebagai munfasil, terpisah. Terpisah karena apa? Karena memang ada huruf iya-nya di sebelumnya. Iya, hu, dan dia tidak terpisah dengan isim dan dia tidak tersambung dengan isim-isim yang lain sehingga munfasil, terpisah. Dipisahkan karena ada iya dan menjadi objek. Objeknya objek terpisah ya. Nah, itu munfasil. Nanti ada keterangan lebih lanjutnya. Kemudian ada juga yang muttasil, kebalikan dari munfasil, dari infisol. Infisol kan terpisah, kalau muttasil kebalikannya, bersambung.
Nah, nanti untuk yang bersambungnya kita lihat di bawah ada. Kemudian, nah di sini yang bersambung pun ada bariz, ada mustatir. Bariz itu nampak atau nyata atau menonjol atau kelihatan. Mustatir itu tersembunyi. Yang mustatirnya, yang tersembunyinya boleh secara jawazan, yang secara boleh tersembunyi, ada juga wujuban, wajib tersembunyi. Seperti apa sih? Yuk kita lihat ke bawah. Nah, ini yang mana az-zahir. Nah, ini huwa madalla ala musamman, adalah yang menunjukkan kepada yang disebut orangnya. Contoh, Sufyan, Hibban, itu disebut orangnya ada, atau Muslimun ya, atau Aisyatu, ataupun nama sifat atau nama pekerjaannya seperti al-ustadu, asyaikhu, atau adukturu. Nah, itu isim zohir, ada orangnya gitu. Kalau isim domir, mana ba'an zohirin. Nah, itu wa manaba'an zohirin adalah yang mengganti daripada yang zohir. Maksudnya ya kata ganti orang ya. Nah, kata ganti orang atau pronomina. Nah, di sini huwa humahum, anta antum antum, ana nahnu, yang kayak gitu ya. Itu domir. Domir bahasa secara lafziahnya tersembunyi. Domir, tapi di sini bukan yang dimaksud tersembunyi, tetapi secara yang dimaksud di dalam ilmu ini adalah kata ganti orang. Domir di sini bukan yang tersembunyi, sebetulnya bukan. Tetapi seringkali digunakan sebagai kata ganti orang yang tersembunyi di dalam kata kerja. Sebetulnya juga ada sedikit, tapi nggak sering gitu. Nah, kemudian ada domirnya yang munfasil, ada juga yang muttasil. Nah, ini lihat. Yang munfasil itu hum, antum, nahnu, itu yang munfasil. Dan yang muttasilnya itu apa? Yang bersambung langsung dengan kata kerjanya. Nah, di sini lihat, dorobtu, bayatuka. Nah, itu bersambung. Dalam tulisannya pun seringkali bersambung ya. Walaupun dorobahu seperti itu nggak bersambung tulisannya. Nah, atau di sini dorobtu, bayatuka, atau dorobti, dorobna. Nah, yang di akhir kata kerja muncul kata tambahan sebagai pengganti domir, itulah domir-domir mutasil ya. Nah, kemudian kita masuk kepada satu lagi terakhir ya, karena ini tidak panjang. Oke, ini kita masuk lagi. Nah, di sini ada juga yang disebut dengan domir bariz. Ad-domirul barizu. Domirul bariz, domir yang nyata, kelihatan, timbul, menonjol. Bariz itu menonjol, nyata, kelihatan. Itu bariz. Ad-domir al-bariz, yang memang bisa kasat mata ya, memang kelihatan. Huwa malahu suratun filapzi, maksudnya adalah domir yang ada bentuknya pada lafaznya. Contoh, qara'tu. Nah, ini ada akhiran tu. Udah kedengaran dalam bahasanya juga ya. Dalam lafaznya juga tu. Jelas. Nah, tu dan na ini adalah domir baris. Karena domirnya kedengaran di akhirnya. Tu, na. Nah, itu yang disebut baris itu bukannya sekedar domir huwa huma hum kayak gitu, tetapi dia bersambung pada fi'il dan masih kedengaran kata ganti domirnya. Di sini korok tu ini pengganti anak ya, pengganti dari anak. Tu-nya dia menggantikan sebagai anak. Jelas. Nah, ini dari nahnu, pengganti dari nahnu. Nah, ini baris karena ada ya di akhirnya kelihatan. Itu baris. Nah, ada juga domirnya mustatir. Domirnya tidak kelihatan, tidak kasat mata. Mustatir itu artinya tersembunyi ya, mustatirun. Nah, di sini wa malaisa lahu suratun fil lafzi, yang tidak mempunyai bentuk pada lafaznya, atau yang pada lafaznya memang tidak bisa kita lihat, atau pada lafaznya memang
tidak bisa dideteksi gitu. Nah di sini yak tubu, nah pada akhir fiilnya nggak ada apa-apa, uktub, nah di akhirnya nggak ada tanda. Kalau ini korok tuh ada tuh, jasna ada na kalau pada domir baris. Kalau ini nggak punya domir yang kelihatan, yaktub kemudian uktub. Nah di sini ya dan alifnya itu bukan domir itu, tetapi itu sebagai tanda apa Ini. fiil, Pin. fiil mudore. Fiil mudore itu alif nun ya ta ya, anita atau anaitu, ada juga yang buat anaitu. Alif nun ya ta ini sebagai harful mudoroah, itu tanda untuk memudorikan ya. Nah di sini bukan domir, ya bukan domir, alif bukan domir, tetapi kalau domir baris itu adalah yang terletak setelah fiil-fiilnya seperti jalas, nah, korok tuh, nah itu ya. Nah itu kalau yang di dalam di depan seperti ini adalah harful mudharaah, itu huruf untuk menandakan fiil mudhari itu. Nah yaktubu disebut mustatir kenapa? Karena di dalam yaktubu mengandung domir yang tidak kelihatan, yaitu domir huwa. Di dalam uktub mengandung domir yang tidak kelihatan, yaitu domir anta, uktub, tulislah oleh kamu, gitu ya. Jadi di sini tidak kelihatan, itu mustatir, tidak kelihatan domirnya. Kemudian ada juga mustatir itu terbagi kepada dua, yaitu ada mustatir secara jaiz, ada mustatir secara wajib, atau al jaiz al istitar, al wajib al istitar. Itu dari mustatir juga ya. Istitar ini adalah isim masdarnya, istitar. Kalau mustatir isim fa'ilnya. Mustatirun, istitar itu isim masdarnya. Nah, ini al-jaiz yang boleh, maksudnya boleh dia tampak dan boleh dia tersembunyi. Nah, di sini huwa ma yahullu mahallahu zahir. Nah, di sini adalah yang menghalalkan dia itu, atau yang membolehkan pada tempatnya tampak, seperti kataba yaktubu. Nah di sini kataba mempunyai domir huwa, yaktubu mempunyai domir huwa. Nah maksudnya boleh huwanya itu dia nampak, seperti huwa kataba, huwa yaktubu, ataupun kita langsung membuang huwanya. Kataba sudah dipahami, di dalam kataba ada huwa. Yaktubu sudah bisa dipahami, di dalam yaktubu ada huwa. Nah jadi itu jaiz, boleh dibuang huwanya, jaiz. Boleh ditampakkan, dibarizkan ya, boleh dimustatirkan domir huwanya, boleh dibarizkan atau ditampakkan seperti huwa kataba, huwa yaktubu, itu boleh kalau untuk domir huwa ya. Jadi jawazan atau jaiz itu sama maknanya, boleh tersembunyi dan boleh ditampakkan. Nah kemudian amma kauluka kataba Ahmadu. Nah di sini adapun ucapanmu kataba Ahmadu, telah menulis Ahmad, zalal idmar liwujudi zahiri mahalahu. Nah di sini boleh di idmar, di sini maksudnya dimustatirkan. Ini sebetulnya makna yang sama ya, istitar dan idmar itu ditiadakan atau dihilangkan atau disembunyikan. Nah jadi zalal idmar, domirnya itu hilang, diwujudi zahiri mahallahu. Nah karena ada tampak isim zahir padanya. Nah di sini kataba Ahmadu sudah nggak usah lagi menggunakan domir huwa kataba Ahmadu. Nah di sini kalau ada isim zahirnya nampak, sini kataba Ahmadu, oh ada fa'ilnya nih Ahmadu, domir huwanya jangan dimunculkan kembali, karena itu nanti tidak lazim ya, jadi aneh, jadi buang saja. Jadi harus dibuang ketika fa'ilnya sudah muncul kembali, tidak boleh huwa kataba Ahmadu, itu jadi aneh. Apabila fa'ilnya sudah muncul dan bariz seperti ini, Ahmad sudah keluar sebagai fa'il, maka kataba ya sudah kataba saja, tidak boleh seperti tadi huwa kataba, huwa yaktubu, kemudian Ahmadu lagi, nggak boleh ya, karena itu menyalahi dari kaidah. Kemudian ada juga yang wajib al-istitar, yang wajib disembunyikan. Huwa malayahulu mahalahu zahir adalah yang tidak halal atau tidak boleh nampak pada
kondisinya atau pada tempatnya. Seperti aktubu, naktubu. Nah, di sini kenapa? Karena domir ana dan domir nahnu itu di dalam bahasa Arab tidak lazim untuk diucapkan domirnya. Misalkan anak aktubu, nahnu naktubu itu tidak lazim ya, kecuali nanti dia masuk sebagai kategori apa namanya muakkad yang dikuatkan. Berbeda lagi nanti urusannya itu ke sintaksis ya. Nah, kalau untuk domir-domiran dia itu secara mendasar untuk domir ana dan domir nahnu apabila dia masuk kepada fiil itu jangan ditampakkan domirnya. Nah, fala yuqalu aktubu Ahmadu au aktubu Aliun, maka jangan mengatakan aktubu Ahmadu, aku Ahmad sedang menulis, atau aktubu Aliun, aku Ali sedang menulis. Nah, di sini di dalam bahasa Arab itu tidak lazim untuk menggunakan domir nahnu dan domir anak ditampakkan, sehingga istitarnya wajib atau menyembunyikan domirnya itu wajib khusus untuk domir ana dan nahnu itu ya, itu wajib disembunyikan. Karena sebagai apa? Sebagai mutakalim, pengucap gitu ya. Pengucap itu tidak menyebutkan domirnya, itu wajib dimustatirkan. Jadi hampir jarang menggunakan ana aktubu atau nahnu naktubu, tetapi itu terkadang digunakan hanya untuk kekhususan tertentu, salah satunya sebagai taukid untuk menguatkan, tetapi tidak secara lazim ya. Begitu. Ini adalah al-wajib al-istitar. Nah, tadi kita berarti membahas mengenai mu'anas dan juga ad-dhama'ir Zakat. tentang perdomir-domiran ya. Ini kita sudahi dulu alhamdulillah untuk malam hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan insya Allah pada kesempatan minggu depan kita akan bertemu kembali dengan pembahasan selanjutnya. Insya Allah nanti saya akan upload dulu ya. Saya lupa untuk malam ini. Jadi untuk mengupload jadi dadakan dipoto dulu. Mohon maaf. Mohon maaf apabila kurang memuaskan untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Insya Allah nanti kita share untuk rekamannya bagi yang ketinggalan. Silahkan nanti diakses di YouTube kami ya dan di share di grup. Kita berjumpa lagi minggu depan pada waktu yang sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.